Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadrian Syah Agustiawan. Kembali lagi bersama saya di program kerja individu saya, yaitu tentang belajar bahasa pemrograman C++. Oke, pada kali ini kita akan membahas tentang modul 3, yaitu percabangan dan perulangan. Nah, apa sih percabangan dan perulangan itu? Jadi, dalam dunia pemrograman, kedua hal ini merupakan hal yang sangat umum dan sangat penting yang menjadi fundamental dalam beberapa atau bahkan sering dipakai oleh programmer lain. Pertama, kita akan membahas percabangan. Nah, percabangan ini ialah merupakan struktur pengambilan keputusan yang mengharuskan programmer menentukan satu atau lebih kondisi yang akan dievaluasi atau diuji. Jadi intinya dengan percabangan ini kita akan menyeleksi satu atau lebih pernyataan ke dalam program kita. Jadi misalkan nih, kita ingin mengeksekusi blok program apabila pernyataan A itu benar. Kalau salah, kita akan mengeksekusi blok pemrograman B gitu. Oke, jadi di sini terdapat ilustrasinya. Teman-teman bisa lihat dari awal program, kemudian dihadapi dengan decision. Nah, decision ini di mana pernyataan tersebut diseleksi. Jadi beberapa pernyataan diberikan kepada decision, kemudian si decision ini menentukan apakah pernyataan tersebut benar atau salah. Apabila dia benar, dia akan mengeksekusi perintah A. Apabila dia salah, dia akan dieksekusi oleh perintah B. Nah, jadi gitu. Jadi percabangan ini intinya seperti tadi, menyeleksi pernyataan. Nah, dalam bahasa pemrograman C++ sendiri itu ada beberapa percabangan. Yang pertama ada if else, ada else if, switch, dan nested, yang dimana masing-masing ada fungsi dan kelebihannya sendiri. Untuk if ini kita akan menyeleksi pernyataan tersebut satu atau lebih. Jadi di if ini kita cuman untuk menyeleksi, kemudian apabila dia benar, dia akan masuk ke dalam blok program si if ini. Untuk if else, untuk else-nya sendiri itu dijalankan apabila kondisi if di atasnya itu sudah tidak terpenuhi, maka dia akan langsung masuk ke dalam blok program si else. Jadi di else ini kita nggak nyeleksi lagi, tapi langsung dijalankan dengan garis bawah. Seleksi di atasnya itu sudah tidak terpenuhi, maka si else akan dijalankan. Nah, untuk else if itu dijalankan apabila kita mempunyai alternatif lain. Misalkan apabila si if ini itu tidak terpenuhi, maka si else if dia akan diseleksi di situ pernyataannya. Apabila dia benar dijalankan, kalau dia salah dia ke bawah lagi, apakah masih ada else if atau enggak, atau langsung ke else. Jadi seperti itu untuk else if. Kemudian untuk pernyataan switch, yaitu memungkinkan variabel untuk diuji kesetaraan terhadap daftar nilai. Jadi intinya si switch ini kita nggak menyeleksi pernyataannya, tapi kita menyeleksi satu variabel. Nilainya seperti apa? Apabila dia bernilai tertentu, dia masuk ke perintah ini. Apabila dia bernilai tersebut, dia masuk ke perintah itu. Jadi intinya si switch ini kita menyeleksi nilai di dalam satu variabel. Nah, kemudian ada nested. Jadi nested ini percabangan yang bersarang, atau intinya misalkan kita pertamanya itu punya percabangan if, kemudian di dalam if ini kita seleksi lagi kondisi di pernyataan tersebut. Misalkan if umur lebih dari 18, maka dijalankan program di dalamnya, kemudian diseleksi lagi if umurnya itu apakah lebih dari 20. Nah, jadi dia bercabang. Ada if di dalam if, seperti itu. Ya, di sini bisa teman-teman lihat kita membuat program verifikasi umur yang terdiri dari beberapa percabangan yang sudah dibahas sebelumnya. Oke, yang pertama kita deklarasi beberapa variabel. Ada variabel JK dengan tipe data char atau karakter. Kemudian ada variabel nama dengan tipe data string. Kemudian ada variabel umur dengan tipe data int. Langkah pertamanya si pengguna itu disuruh untuk memasukkan nama, kemudian umur. Kemudian di sini setelah kita memasukkan input tadi, nama dan umur, si program akan menyeleksi umur yang telah diinputkan oleh user tersebut. Seleksi pertama kita menggunakan percabangan if.
Jadi di sini statementnya, if umur lebih dari sama dengan 18, maka dijalankan program ini. Itu jikalau si umurnya itu lebih dari sama dengan 18. Apabila tidak, berarti di bawah 18, 17 dan ke bawahnya, maka dijalankan lagi else if ini. Jadi si else if ini, apabila si if-nya tadi salah pernyataan di dalamnya, maka dia seleksi di sini dulu. Apakah umurnya itu kurang dari 18 dan umurnya lebih dari sama dengan 12? Apabila pernyataan ini benar, maka dia akan menjalankan blok program ini. Apabila dia salah, maka dia akan secara instan mengeluarkan atau menjalankan blok program ini. Jadi itu untuk percabangan yang pertama. Nah, di dalam if yang pertama tadi itu ada nested ternyata. Kita mendapatkan bahwa dalam if ini blok programnya itu terdapat switch. Jadi di sini penggunaan statement switch dan juga sekaligus nested. Jadi blok program pertama itu kita disuruh untuk memilih jenis kelamin dari si penggunanya. Jadi dipilih dengan menggunakan variabel JK, apakah P atau L, perempuan atau laki-laki. Nah di sini penggunaan statement switch jadi seperti ini, switch JK, kemudian ada kata kunci case dan break. Jadi seperti ini untuk penggunaannya, switch, kemudian variabel yang kita seleksi karena kita tadi menginputkan menggunakan variabel JK, maka kita akan menyeleksi si isi dari si JK ini, nilainya itu apa? Apakah L atau P? Jadi di sini ada case-nya. Ada case maksudnya di sini apabila nilainya itu bernilai L, maka dia menjalankan blok program ini. Apabila nilainya itu P, maka dia akan menjalankan blok program ini. Nah, kemudian ada kata kunci break. Jadi untuk setiap case-nya yang ini itu wajib untuk diakhiri break supaya programnya itu nggak bocor atau blok programnya ini misalkan setelah dia mengoutputkan ini dia nggak mengoutputkan blok program si P. Jadi seperti itu fungsi untuk break. Nah kalau kita running programnya, yang pertama si user akan diberikan output yaitu untuk memasukkan nama Anda. Kemudian kita input Fajri, kemudian umurnya misalkan kita masukkan 18. Nah, jadi setelah dia seleksi di kondisi if pertama, umur lebih dari sama dengan 18. Kondisinya true, benar nih, bahwa si umur itu memang lebih dari sama dengan 18. Maka dia akan menjalankan blok program di dalamnya. Yaitu kita suruh pilih lagi jenis kelaminnya. Yaitu kita pilih L. Kemudian dia akan menjalankan blok program si switch case untuk L. Anda adalah laki-laki dewasa. Seperti itu untuk si blok program if. Nah, kita akan mencoba apabila umurnya itu di bawah 18. Misalkan kita masukkan umurnya 13. Nah, maka yang tadinya if umur lebih dari sama dengan 18, ternyata umurnya ini 13. Pernyataannya salah, maka dia langsung turun ke else if. Else if umur kurang dari 18 dan umurnya itu lebih dari sama dengan 12. Kondisinya true, maka dia akan menjalankan blok programnya yaitu child Anda adalah remaja. Kemudian kita akan mencoba untuk blok program else. Nah, ini untuk blok program else, dia berjalan apabila kedua teman di atasnya yaitu if dan else if itu bernilai salah atau pernyataan di dalamnya itu salah. Misalkan nah, umurnya kita masuk 10. Karena si if tadi dia lebih dari 18 dan else if ini itu lebih dari sama dengan 12. Kalau misalkan 10, maka dia otomatis atau di bawah 12, dia akan otomatis masuk ke pernyataan statement else. Anda adalah bocah. Seperti itu. Jadi seperti itu untuk contoh penggunaan percabangan pada bahasa pemrograman C++. Oke, selanjutnya ada perulangan. Nah, perulangan ini yaitu memungkinkan kita untuk menjalankan atau mengeksekusi pernyataan atau sekelompok
blok program itu dijalankan beberapa kali atau berulang-ulang. Jadi intinya seperti itu. Nah, untuk bahasa pemrograman C++ itu ada beberapa perulangan. Yang pertama ada while, ada do while, for, dan nested. Sama. Jadi nested ini prinsipnya sama seperti percabangan yang sebelumnya. Kalau while sendiri dia mengulangi pernyataan atau sekelompok pernyataan saat kondisi tertentu benar. Jadi dia mengecek dulu apakah si kondisi dari pernyataannya tersebut benar. Apabila benar, dia akan menjalankan lagi. Kalau misalkan masih benar, dia akan menjalankan lagi sampai kondisinya itu sudah tidak terpenuhi lagi. Untuk do while sama seperti while, tapi di sini pernyataannya itu akan diseleksi pada akhir perintah. Jadi dia menjalankan perintah dulu, baru dijalankan seleksi pernyataan. Kalau while dia seleksi dulu, baru jalankan perintah. Untuk do while, jalankan perintah dulu, kemudian kita seleksi. Nah, untuk for sendiri, dia menjalankan perulangan beberapa kali sesuai dengan parameter seleksi yang terhitung oleh suatu nilai. Jadi kalau for ini lebih tepatnya dia nilai pasti. Misalkan kita ingin mengulang satu blok program itu sebanyak 10 kali. Nah, itu lebih tepat kita menggunakan for. Kalau do while dan while itu apabila pernyataannya itu masih abu-abu atau kita mau seleksi. Oke, di sini kita punya program beberapa contoh perulangan. Yang pertama kita menggunakan while. Nah, di sini kita menyiapkan parameter A atau variabel A, yaitu nilainya 10. Nah, kita mau mengulangi atau menjalankan blok programnya ini apabila si A ini itu lebih dari 0. Jadi kalau misalkan nilainya 10 kan masih jalan tuh 10, 9, 8, 7 sampai dia 0. Kalau dia bernilai 0 atau kurang dari 1, dia udah nggak jalankan lagi. Jadi di sini while A lebih dari 0, maka jalankan perintah di bawah ini. Jadi perintah dijalankannya itu mengoutputkan nilai dari A. Count A sama dengan variabel A and line. Kemudian kita kurangi A-nya ini dengan operator decrement, maaf. Jadi kita kurangi nilai A-nya menggunakan operator decrement. Nah, kita kurangi terus sampai kondisinya ini udah nggak terpenuhi lagi. Jadi kalau kita jalankan, si A ini akan statement while itu akan mengoutputkan nilai A sampai dia nilai 1, atau karena kita kurangi kan, jadi dia berhenti apabila nilainya itu sudah mencapai 0. Kan 10 nih, kalau kita jalankan terus perulangannya, jadi dia mundur 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dan pada saat dia menyentuh 0, karena seleksinya kita nggak mau mengeluarkan nilai 0, maka pernyataannya berhenti untuk while. Kemudian ada do while. Jadi seperti penjelasan sebelumnya, kita menjalankan dulu perintahnya, baru kita eksekusi pernyataannya. Nah, di sini kan kita tetap menggunakan variabel A tadi. Jadi kita mau mencoba nih, apakah benar pernyataan tadi? Apakah dia menjalankan perintah dulu baru dieksekusi? Ini cara penggunaan do while itu do baru seleksi while. Jadi seleksinya terdapat pada while ini. Nah, seleksinya sama dengan while yang di atas. A lebih dari 0, A lebih dari 0. Itu pernyataannya dilaksanakan apabila A-nya itu lebih dari 0. Nah, kan si A ini sudah kita kurangi nih, sudah mencapai titik 0 di pernyataan yang atas. Kita coba apakah si A-nya ini teroutputkan 0 apa tidak. Jadi kalau kita running, A-nya ini teroutputkan, padahal di while tadi tidak, karena si while ini dia seleksi dulu baru jalankan perintahnya. Tapi kalau do while, dia jalankan perintah dulu baru seleksi. Si A ini sama dengan 0. Wah, ternyata waktu kita cek A itu sudah 0, atau dia sudah tidak lebih dari 0 lagi. Jadi maka si do while ini dia nggak ngeksekusi perintahnya lagi. Jadi intinya agak mirip dengan perulangan while tadi. Nah, kemudian ada perulangan for. Nah, perulangan for seperti yang dijelaskan itu untuk mengulangi perintah sesuai dengan parameter seleksinya. Jadi untuk penulisannya itu seperti ini. Jadi dia tuh terdiri dari 3 blok untuk seleksinya. Ada deklarasi variabel dipisah dengan titik koma, kemudian ada seleksi nilainya, kemudian ada perubahan nilainya.
Jadi biasanya itu seperti ini penulisannya. Jadi in I sama dengan 0. Ini seleksinya. Jadi kita mau mengoutputkan blok program belajar C++ itu menyenangkan sebanyak 10 kali. Kemudian kita tambahkan, kita mulai dari 0 tuh. Jadi kita tambah sampai dia bernilai 10. Jadi seperti itu untuk penulisan pernyataannya. Kemudian blok programnya sama seperti beberapa program di atas. Kalau kita running, maka akan mengoutputkan 1 belajar C++ itu menyenangkan sampai ke 10 belajar C++ itu menyenangkan. Jadi cukup simple. For in I sama dengan 0 untuk deklarasi variabel, kemudian I kurang dari 10 untuk seleksi nilai, I++ untuk perubahan nilainya. Kalau di sebelumnya while dengan do while kan itu perubahan nilainya kita taruh pada blok program. Nah, kalau di perulangan for dia menyediakan tempatnya. Nah, itu untuk perulangan pada C++. Oke teman-teman, demikian dari saya. Saya ucapkan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.